Shalom. Shalom. Baik saudara, puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan memberitakan kabar baik. Baik saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 ya. Baik saudara, kita akan membacanya. Mungkin ada yang bisa tolong bacakan? 1 Petrus 2 ayat 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Amin. Saudara, kita telah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Saya akan katakan lagi di 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan bahwa dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Baik saudara, malam ini saya berikan temanya yaitu batu-batu hidup ya saudara. Saudara, ya, dalam membangun sebuah rumah, contohnya rumah ini ya, mungkin nggak yang membangun rumah ini dengan menggunakan batu yang sembarangan gitu, batu yang udah yang pecah-pecah bataknya gitu ya, nggak utuh dikumpulkan, mungkin nggak saudara. Pasti kita mau membangun rumah dengan batu-batu yang terbaik ya nggak saudara, yang terbaik ya. Salah satunya contohnya adalah yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 9, saya bacakan. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal dan sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji, dan sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai pada tembok pelataran besar. Jadi saudara, di sini salah satu contohnya adalah tempat kediaman Raja Salomo. Ya, saudara, sini dikatakan apa? Salomo ketika dia membangun kerajaannya, dia pilih batu-batu yang luar biasa, yang bermutu ya. Karena untuk apa saudara? Tempat dia tinggal, dia seorang raja. Ya. Raja yang di bumi aja mau bikin tempat tinggalnya, cari yang the best pokoknya ya. Cari materinya yang terbaik. Ya. Nah, saudara, untuk pembangunan ya walaupun bagaimanapun itu manusia ya saudara. Untuk bangunan yang di bumi aja, istilahnya yang fana, yang bisa binasa gitu, orang pengennya yang kualitas yang terbaik ya, pengennya terbaik. Nah, meskipun batu-batu tersebut misalnya digunakan oleh Raja Salomo itu yang terbaik ya, mungkin dari granit ya, mungkin yang harganya luar biasa ya, akan nilai lah pokoknya. Nah saudara, seringkali walaupun batu-batu itu luar biasa harganya ya, tapi ingat saudara ya, batu itu adalah batu yang biasa, maksudnya memang dia berharga di dunia ya. Tapi beda saudara, beda. Dia membangun dengan batu-batu tersebut
memiliki kualitas yang bagus ya. Tapi batu-batu itu tidak bernyawa, saudara. Ya, tidak bernyawa. Nah, kita akan membahas di sini. Hal ini berbeda dengan bait suci Tuhan. Bait suci Tuhan, bait suci Tuhan itu akan dibangun oleh siapa, saudara? Ya, dia butuh apa? Batu-batu, saudara. Misalnya apa, saudara? Kita semua di sini adalah batu-batu rohani, saudara. Ya, batu-batu untuk bait Allah, bait kemuliaan Allah. Yang dasarnya siapa, saudara? Yesus Kristus sebagai batu penjuru, ya, sebagai batu penjuru. Nah, saudara, ya, hingga kini masih banyak batu yang tetap tinggal, saudara. Ya, kita ini dicontohkan kita ini batu-batu hidup. Kita masih melihat banyak batu-batu di luar sana, saudara, yang masih berserakan. Ya, artinya apa, saudara? Itu orang yang belum mengenal Yesus. Ya, saudara. Kita orang batu-batu yang sudah dipilih Tuhan. Ya nggak? Kita batu-batu yang berharga untuk pembangunan bait Allah. Luar biasa, Mas, saudara. Wow, kita orang pilihan. Kita dipilih untuk satu bangunan yang luar biasa, yaitu bait Allah. Ya, jadi dulunya kita pun ada di luar sana, saudara. Ya nggak? Dulu kita di luar sana, batu-batu yang berserakan di luar sana. Ketika kita belum mengenal siapa Yesus, ya, dan Yesus belum memilih kita juga, saudara. Ya, kita orang yang sangat beruntung. Ya, dari sekian banyak batu-batu di luar sana, kita yang ada di sini orang pilihan. Kita batu-batu yang dipilih untuk apa? Untuk pembangunan bait Allah. Bait Allah. Ya, saudara. Hingga kini orang kita, makanya kita lihat di sana harus bagaimana, saudara? Karena Tuhan sudah memilih kita, ya. Tuhan ingin apa? Ingin kita juga menjadi alatnya untuk membawa batu-batu yang di luar sana ke dalam untuk pembangunan bait Allah, ya lah, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita tidak bisa melayani Tuhan sendirian, saudara. Ya, bisa nggak? Ini di gereja sendirian yang kita bisa, saudara, ya. Ya, kita butuh, kita harus saling bahu membahu untuk kemuliaan Tuhan. Yang nggak bisa, saudara. Ya, kita nggak bisa melayani Tuhan sendirian. Ya, untuk bangun rumah Tuhan perlu banyak batu. Ya, batu-batu yang hidup, yaitu kita semua. Ya, jadi banyak batu-batu yang di luar sana, saudara. Jika Anda membangun rumah, tidak mungkin batu yang paling posisinya cuma sendirian, yang mungkin, saudara. Ya, kita pasti akan mengumpulkan jadi satu. Ya, itu gunanya, saudara. Kita sudah orang dipilih, kita harus mengumpulkan batu-batu yang ada di luar sana, kita bawa untuk pembangunan bait Allah. Ya, supaya apa, saudara? Supaya bait Allah itu berdiri kokoh, ya, berdiri kokoh, dan orang melihatnya bisa melihat dan ikut apa? Mau bergabung dengan kita karena lihat, wow, untuk bangunan rumah Salomo aja begitu hebatnya, begitu mewahnya, apalagi kita mau bangun sebuah bait Allah, rumah Tuhan, ya nggak? Yang terdiri dari kita, ya. Saya percaya kita akan menjadi contoh, ya. Kita akan menjadi berkat bagi batu-batu yang di luar sana, ya nggak? Nah, karena kita sudah dipanggil duluan, ya. Kita sudah dipanggil duluan, Tuhan bilang, hendaklah kamu jadi garam dan terang bagi orang di luar sana. Ya, biarlah jadi kita mau, ya, dibawa ke arah pembangunan rumah Tuhan. Jadi di sini ada beberapa proses untuk menjadi batu yang hidup itu. Nah, setelah Tuhan mengambil kita dari luar sana, ya, dari luar sana yang tadi kita berarahkan di luar sana, Tuhan memilih kita, saudara, untuk dia apa, saudara? Diproses. Ya. Untuk sebagai batu yang hidup itu perlu diproses untuk jadi suatu bait Allah. Ya, harus diproses, saudara. Yang pertama, kita harus diapakan? Setelah kita dipungut lah istilahnya dari luar sana kemari, kita harus diapakan, saudara? Dibersihkan, ya. Pertama harus dibersihkan dulu, saudara. Ya, kita tadi kotor, ya, menjijikkan, ya. Itu melambangkan apa, saudara? Mungkin latar belakang kita buruk, ya. Latar belakang kita begitu rusak, ya. Latar belakang kita tuh sangat memalukan mungkin, ya. Sehingga mungkin saudara kita aja nggak mengakui kita, ya. Karena apa? Kita batu yang berserakan di luar sana sangat tidak diperhitungkan tadinya, ya. Tapi setelah
Tuhan mengambil kita, ya, untuk digabungkan sebagai bait Allah. Dia pertama harus dibersihkan dari segala kotoran. Mungkin ada yang tadinya ada di lembah hitam, saudara, ya, ada yang dari lembah hitam. Kita nggak tahu ya masa lalu kita masing-masing, tapi Tuhan tahu, ya nggak? Dia membersihkan kita. Yang dulunya tukang tipu, ya nggak? Tuhan bersihkan. Yang dulunya apa yang dulunya kelakuannya, aduh, pokoknya pembunuh lah, apalah pokoknya. Tuhan pilih dia supaya apa? Dibersihkan. Pertama dibersihkan, ya. Tapi Tuhan menemukan kita, mau membersihkan kita. Dia tujuannya apa, saudara? Dia mau memakai kita, saudara, ya. Mungkin orang-orang sudah membuang kita. Ada yang sudah dibuang mungkin dari keluarganya karena dia mungkin ya pindah agama, bisa ya, saudara. Karena dia pindah agama, meninggalkan agama yang lama, dia dipilih Yesus, dia menjadi bagian dari bait Allah. Dia bisa dibuang, saudara, bisa dibuang. Itu ada harga yang harus dibayar, saudara. Nah, ketika dibersihkan, kira-kira kita harus apa, saudara? Kita harus mempunyai rasa penundukan diri. Penundukan diri karena apa? Untuk satu tujuan yang mulia, ya, baik Allah. Nah, lalu yang kedua, saudara, setelah kita dibersihkan, ya, dari segala kenajisan kita, segala kekotoran kita, segala kebejatan kita, lalu diapakan, saudara? Ya, di sini dikatakan dalam proses pembangunan rumah Tuhan pasti ada gesekan-gesekan yang akan terjadi, baik itu kecil maupun besar. Jadi yang kedua pasti akan terjadi, kita harus siap ada gesekan di dalam bait Allah. Ya nggak? Misalnya kita dalam pelayanan nih, saudara. Dalam pelayanan mungkin nggak ada gesekan di sini? Pasti, saudara, ya. Pasti. Mungkin kita enggak. Tapi mungkin ada orang yang nggak suka sama kita. Ya. Mungkin ada orang yang nggak suka karena saudara dipakai Tuhan. Nah, bisa nggak, saudara? Bisa. Ada orang gini loh, saudara. Ada satu cerita nih. Ketika ada orang yang belum mengenal Yesus, itu orang sering diinjili, ya, supaya dia ke gereja, gitu, saudara. Ternyata pas dia di gereja, saudara, ternyata dia punya banyak talenta, ya, talentanya banyak. Dia bisa main musik, dia bisa nyanyi, saudara. Nah, kalau dia bisa juga apa, saudara? Ya, pimpin pujian, ya. Wow. Lama-lama apa, saudara? Yang ngajak ini timbul pikiran, ini hati. Ya, bisa, ya. Dia tuh kalau nggak gue bawa, nggak mungkin dia. Bisa terjadi, saudara, ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita, ya. Jangan kita melakukan seperti itu, karena kita sudah mendengar firman malam ini, ya. Kita sudah mendengar, jangan melakukan seperti itu. Jadi pasti ada gesekan-gesekan. Jadi jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, saudara. Ketika kita udah komitmen, saya mau melayani Tuhan, ya, pandang Yesus saja, pandang Yesus. I don't care, ya, orang mau berbuat apa, mau berbuat buruk dengan saya, I don't care, ya. Yang penting saya mau setia, saya mau pandang Yesus. Ya, itu saja, saudara. Bahkan kita harus mengumpulkan batu-batu di luar, mengumpulkan, menarik orang untuk menjadi batu-batu yang hidup, ya. Nah, setelah kita mengecap kebaikan Tuhan, kita harus seperti yang katakan, jadilah jalan dan terang. Ingat itu, saudara, ya. Jangan kita jadi pecundang di gereja. Ya, saya lihat di gereja ada teman saya, kayaknya rohani banget gitu. Orangnya rohani, saya lihat dia bertumbuh banget dan haus pelayanan. Orangnya haus pelayanan, saya lihat dia rohaninya bagus. Ya. Tapi saya begitu melihat sisi lainnya, saudara, ya Tuhan, ini orang kalau ada maunya baik banget. Begitu nggak ada kemauan yang nggak diturutin, saudara, itu jadi sakitnya orang sampai sekeji-keji gitu. Sampai sebelumnya Tuhan, saudara, ternyata apa yang kita lihat juga bisa beda, saudara, ya. Tapi ya kita doakan. Saya percaya itu proses, ya. Itu masih di dalam proses Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, saudara, kita untuk menjadi satu batu yang hidup, ya,
untuk menjadi satu batang hidup harus diapakan, saudara? Ya, dikatakan sih harus digergaji, ya, harus dipotong, digergaji, saudara, ya, dan dihaluskan. Dipotong apanya, saudara? Potong. Nih, mulutnya nih, yang tadinya ngomongnya jorok, ya, yang tadinya ngomongnya tajam sama orang, ngomongnya tuh mau nyakitin orang terus gitu, ya, ngomongnya tuh. Tapi ada, ini teman gereja saya juga ada, sampai sekarang udah pelayanan, tapi sih ngomong joroknya gitu. Ya. Dia bilang habis gue bertemannya sama gue begitu sih, gitu. Sudah, aduh, saya bilang, nah itu pergaulan yang buruk baru merusak ya kebiasaan yang baik. Saya bilang, jangan berteman, saya bilang, tinggalkan ya, jangan bergaul orang kayak gitu. Saya bilang, kita harus jadi contoh sama dia, ya. Nasihatkan kalau dia ngomong begitu, lu udah berbeda ngomong begitu dong, gitu ya lah. Di mana lu bisa jadi berkat bagi orang lain, nggak bisa, gitu. Ya. Lalu dipotong apa lagi, saudara? Dipotong sombong, ya. Ada orang yang sombong, saudara, ke gereja tuh. Aduh, kalau lihat orang yang ya bawa-bawaan dia gajinya naik gitu, saudara, level gitu loh, saudara. Ada saudara di gereja masih memisah-misahkan pergaulan begitu, ada, saudara, ya. Nah itu yang harus dipotong, ya. Jadi Tuhan memanggil saudara yang sayang itu belum sempurna, ya. Masih harus dibentuk, ya. Kita nih istilahnya batu dari luar, bentuknya nggak karuan, saudara, ya. Ada yang lancip, ada, saudara, ya. Ada yang lancip, itu harus dipotong, ya, harus dipotong, ya. Setelah dipotong nih, yang tadinya orangnya kasar gini-gini, ya, udah mulai kelaparan dalam. Tapi harus diapain lagi? Dihaluskan. Nah, ya, udah dipotong nih, udah nggak sama. Tapi ngomongnya masih kasar. Itu perlu dikikis lagi, dihaluskan lagi, saudara. Itu prosesnya, saudara, ya. Jadi kadang Tuhan ingin memakai kita sebagai batang hidup dengan bentuk yang, ya, bentuk dan tempat yang berbeda-beda, saudara. Ya nggak? Mungkin ada yang di bagian pinggir, ya, baiklah. Tuhan memerlukan apa? Agak mudah, ya nggak? Ya, kita semua ini dipilih macam-macam bentuknya, ya. Kayak saya nih, agak gemuk nih makanya, ya. Nah, gendut orang. Terus ada yang kurus, saudara. Saya tahu ya, istri saya kurus nih, saudara, ya. Istri saya kurus. Nah, ini ada juga yang apa nih? Yang tinggi, ya, yang tinggi. Ada juga yang pendek, saudara. Tuhan pakai kita semua, ya. Untuk pembangunan bait Allah, Tuhan memerlukan bermacam-macam bentuk, ya. Nah, itu, saudara. Tuhan mau membentuk saudara dan saya seperti yang Dia inginkan. Jadi nggak bisa aku mau begini, aku mau begini, nggak bisa. Contoh, saya punya teman, dia selalu ngomong saya, gue pengen singer nih, gue pengen jadi singer. Oh ya, lu mau singer? Lu audisi aja, dites aja gitu. Ternyata sedang main gitar, oh my god, main di A, mainnya di C, ya, udah main kuncinya A, dia di C, saya berarti. Nah ini, saudara, jadi kita dipakai Tuhan bukan kita maunya, saudara, ya. Kita juga harus sadar kapasitas kita, ya, kapasitas kita ini sebenarnya bisa nyanyi apa enggak, gitu loh. Harus sadar diri, gitu loh, kadang-kadang. Ya, ngaca tuh di rumah, ngaca kan gede, ngaca. Saya bisa nyanyi nggak? Nah, kalau lu bisa nyanyi, no problem, lu pasti dipakai. Kalau suaranya bagus pasti dipakai. Nah, kalau suaranya kayak tadi, aduh, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Sorry ya, saya bilang. Saya begitu, saudara. Kadang-kadang teman, saya bukannya mau merendahkan orang, ya. Kadang-kadang saya ngomong karena apa adanya, ya. Kita dalam cerita dulu ya, kita baik. Sorry ya, kayaknya lu udah bisa nyanyi deh. Saya bilang, kayaknya lu bisa nyanyi. Soalnya lu jika saya nyanyi, udah ketukannya nggak tepat, mau mulainya aja nggak tahu dari mana, akhirnya nggak bisa, lu bisa nyanyi, gitu. Dia orang suka ketawa. Nah, mau nggak lu bilang, lu mesti jadi asal, lu suka ketawa terus, bilang, ya, lu jadi asal, no, nunggu di pintu depan sana, no, ya, terima jadi asal, samin, tanda.
Shalom. Nah, lu bagian lu itu. Jadi coba deh, lu audisi minta bagian sih, aset pasti diterima. Ya. Nah, jadi bukannya rendah, ya nggak saudara. Orang jadi aset memang rendah, enggak saudara ya. Nggak, jadi tukang sapu pun di gereja. Kita pikir coba, nggak mungkin kalau nggak ada dia bisa rapi gereja, ya nggak. Jadi kita nggak bisa, jangan merendahkan orang juga, saudara ya. Apapun, ya, saya percaya saudara ya, seorang dipakai Tuhan, Tuhan tahu kemampuan, ya nggak? Tuhan tahu persis apa yang dia bisa, ya. Nggak mungkin, Tuhan tidak mungkin salah tempat menaruh, ya. Misalnya batu yang melengkung mungkin nggak ditaruh di tengah-tengah, nggak mungkin. Itu kan mungkin di pinggir, di sudut, supaya bangunannya itu jadi bagus, ya nggak? Demikian juga kita, pasti kita punya talenta yang berbeda-beda, ya nggak? Yang berbeda-beda. Jadi nggak, Tuhan mau dipotong untuk apa? Menghasilkan satu bentuk yang presisi, yang Tuhan inginkan, yang seperti Tuhan inginkan, bukan mau sama. Ya. Nah, jadi yang keempat dikatakan apa? Selain dipotong dan dihaluskan, ya, ini udah baik nih ngomongnya ya, saudara ya. Lalu harus diapakan lagi saudara? Dia harus udah kadang-kadang ngomong kayak tadi tuh teman saya. Udah rohani, oke. Ya. Udah rohani, oke. Bisa udah mulai kelakuannya, oke deh, saya lihat udah mulai bagus. Tapi kadang-kadang suka sekali itu keluar lagi gitu toh. Terus sekali keluar itu joroknya itu, ngomong jorok. Ini perempuan nih. Saya bilang, itu gimana sih? Udah dong, di bapak habis bilang udah jangan diingat lagi. Saya bilang, nah itu kadang-kadang Tuhan masih ingin apa? Harus tetap diperhaluskan lagi. Karena apa? Menurut prerogatif Tuhan, saudara. Kita harus siap untuk dihaluskan serta dibuat menjadi indah. Kalau kita sudah bentuk, saudara, kayak orang aja bikin patung dari batu yang kasar begitu, nggak ada bentuknya, dipahat, diukir, digosok sampai halus. Harganya mahal, saudara. Mahal. Harganya mahal, saudara. Ya, Tuhan ingin membentuk kita menjadi batu-batu yang hidup supaya apa? Kita berharga. Kita ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita orang pilihan Tuhan. We are precious. Wow, luar biasa nggak? Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan baik, saudara ya. Kita yang tadinya dari solokan, yang dari nggak benar, Tuhan jadikan kita seperti permata, ya, berharga, menjadi berharga, saudara. Ya, kadang Tuhan ingin memakai kita sebagai batu hidup dengan bentuk dan tempat yang berbeda-beda. Jadi jangan kecewa ketika Tuhan memakai kita di bidang ini. Wah, saya nggak cocok nih seni. Jangan kecewa, saudara. Karena apa? Udah bagus, saudara. Kita ada di baitnya Allah, ya, untuk suatu bangunan yang mulia, saudara. Ya, mau apapun bentuknya deh, saudara. Yang penting saya ada di dalam bait Allah deh. Pokoknya mau jadi apanya kek, mau jadi botol diinjek-injek, gak apa-apa deh, saudara. Ya, karena apa? Lebih mulia kita ada di bait Allah daripada kita di luar sana. Ya, nah, batu yang ditempatkan di atas. Nah ini, ada orang yang dipakai di dalam gereja, misalnya, wah, ya orang belum lama ya, dia udah ditabiskan dari tanah tua, terus dia bisa bawa renungan, ya. Dia bisa khotbah, gitu, saudara. Dan ini katakan, jangan tinggi hati, saudara. Ya, jangan tinggi hati. Karena apa, saudara? Bukan Anda hebat, bukan kita hebat, ya. Karena kita dipakai Tuhan menurut kasih karunia Dia. Ya, Tuhan memakai kita nggak sembarangan, saudara ya. Dia tahu persis kita, kemampuan kita. Lalu boleh nggak kita sombong? Bisa nggak kita sombong? Gue baru mobilan aja di gereja ini, gue udah ada kedudukan gitu istilahnya. Boleh kita sombong, saudara? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Saudara ingat, tidak mungkin ada batu yang di atas kalau nggak ada batu yang di bawah. Ya, saudara. Di dalam membangun bait Allah,
Nggak mungkin saudara, tiba-tiba ada batu di atas. Terus yang di bawahnya bisa nggak saudara? Nggak bisa. Jadi harus ada batu yang di bawah. Ya itu mungkin siapa saudara? Ya itu yang pembersih gereja, ya saudara. Yang mendirikan gereja pertama, yang mula-mula itu gembala mungkin. Ya, dia berdoa, berlutut, udah dari berdiri duduk pakai tengkurap berdoa. Itu dia, itu yang batu penjuru. Dasarnya saudara. Ya, dasar kita bait Allah Yesus Kristus, kita adalah batu-batu yang hidup. Jadi nggak bisa saudara tiba-tiba wah di atas saudara. Ingat kalau nggak ada batu yang di bawah nggak mungkin kita. Ada tembok ini saudara, nggak mungkin nggak ada batu di bawah. Ya nggak? Nah itu kita harus ingat saudara. Ingat. Ya. Jadi jangan kita berbesar hati, berbangga diri saudara. Ya. Ingat sekali itu peringatan benar-benar. Ya, batu ditempatkannya di atas, jangan pernah sombong ya. Nah, semua proses-proses tersebut akan tidak nyaman ya. Enakkah saudara kalau diproses gitu saudara? Nggak enak sebenarnya. Nggak enak, nggak nyaman. Kita dari kotor itu dibersihin mungkin diapain saudara? Disikat ya. Oh, harus disikat sampai bersih dulu nih kotorannya. Habis dibersihkan apa? Dipotong. Habis dipotong, digosok lagi, diamplas supaya halus. Enak nggak saudara? Nggak enak. Itu perlu suatu kerendahan diri kita. Kita harus merendahkan diri, ya. Karena apa? Untuk satu tujuan mulia, ya. Jadi nggak mungkin orang tuh diproses nggak sakit. Pasti ada nggak enaknya, pasti nggak ada enak. Karena tadi biasanya ngomong jorok, yang tadi biasanya nipu orang, sekarang dibilang nggak boleh. Yang tadi biasa ngerokok, sekarang jangan ngerokok. Enak nggak sih? Aduh, saya asem nih kalau nggak ngerokok. Ada yang bilang begitu saudara ya. Tapi puji Tuhan saya berhenti rokok waktu dulu ya. Enggak tuh nggak rasa asem, nggak rasa apa tuh. Saya benar-benar doa minta Tuhan, berhentikan saya ngerokok. Benar-benar Tuhan berhentikan sampai sekarang. Nggak asem tuh mulut saya. Jadi saya percaya semua ini proses Tuhan itu baik adanya. Amin. Amin. Nah, saya percaya kita mau jadi batu-batu yang hidup. Kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi yang berharga di mata Tuhan. Ya, di kemuliaan bagi Tuhan menjadi Tuhan.